Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Vlog Komandodi. Jadi di video kali ini saya akan membahas motor yang sudah saya pakai kurang lebih 6 tahunan ya. Ini adalah motor Honda Scoopy keluaran tahun 2017. Nah, seperti apa aja yang saya alami dan saya pernah alami di motor ini, minusnya apa aja setelah kurang lebih pemakaian 6 tahun. Kita akan simak dan lihat selengkapnya, dan jangan di skip-skip, dan terakhir kita akan lihat di rangkanya. Oke. Nah, jadi yang pertama di sini yang saya notice dari motor ini adalah posisi duduknya. Posisi duduknya itu terlalu tinggi untuk ukuran saya, tinggi 170 cm. Oke. Selanjutnya di sini kita akan lihat minus yang pertama di tahun kedua atau tahun ketiga kemarin ya. Itu muncul rembesan oli dari shockbreakernya sebelah sini. Itu olinya tuh sampai tumpah-tumpah ya. Cuman di tahun kelima kalau nggak salah sampai tahun keenam ini rembesan olinya itu hilang, entah kenapa ya. Tapi main suspensinya itu lumayan enak sih, nggak terlalu keras jadinya atau mati ya, nggak. Ini masih main dengan normal. Itu buktinya di sini ada kayak gini ya. Nah, ini terbukti kalau misalkan dia masih suspensinya masih bekerja. Oke, selanjutnya untuk ban, ini bannya masih saya menggunakan ban yang model standar IRC. Itu untuk ukurannya 100/90 ring 12. Oke, di sini ada baret-baret, ini pemakaian ya. Ini standar, tapi tidak terkelupas ya seperti Honda pada umumnya. Kalau saya dulu pernah punya PCX yang 150 ya, itu sudah mengelupas sebelah sininya, tapi ini enggak. Ini lumayan bagus catnya. Beralih ke bagian sampingnya, ini kalipernya. Ini saya mendapatkan kendala kemarin, kalau misalkan kalipernya ini agak sedikit gini ya, terkendala ya. Terkendalanya itu kalau misalkan direm, itu dia nggak mau balik lagi, jadi agak sedikit seret gitu ya pada saat maju. Tapi mundur motornya itu lancar-lancar aja, tapi majunya kurang kurang lancar gitu ya, agak seret gitu, kayak ngerem gitu dia. Nah, kata teknisi yang kemarin, kalau misalkan tegangan untuk minyak remnya itu kurang diatur. Jadi kemarin udah diatur, udah agak mendingan sekarang. Selanjutnya di sini untuk baret-baretnya di sini karena gini ya, penggantian ban kemarin. Padahal sudah pakai mesin ya. Nah, dan ini kita lihat di sini juga ada minusnya. Ini kropos ya, entah kenapa. Padahal ini motor terawat ya. Jadi dicuci dan lain sebagainya itu biasa, setiap seminggu sekali itu dicuci ya, dilap-lap juga paling sering. Kemudian di sini udah ada karatan. Tak kenapa ini karatan ya, padahal kalau misalkan originalnya itu nggak mungkin karatan. Oke, itu dia. Selanjutnya untuk lampu kelistrikan dia masih normal ya, masih nyala selama 6 tahun. Nah, selanjutnya kita lihat dari tangki untuk minyak remnya, dia tidak ada gini ya, tidak ada mengelupas atau yang kemarin di Honda PCX saya yang sudah saya jual itu ya. Bisa lihat di linknya yang ada di pojok kanan atas. Ini enggak ya. Jadi ini aman. Selanjutnya di sini untuk catnya, ini catnya sudah mengelupas ya, mengelupas atau gimana ya, atau sering ditekan ya, jadi terkikis dia. Oke, selanjutnya di sini dia sudah terkelupas juga. Di sini kayaknya cat-catannya Honda kurang maksimal ya di sini ya. Oke, selanjutnya di sini untuk spionnya dia masih enak, tidak patah ya. Meskipun sering diatur-atur ya, sering dicas, cuman kalahnya di sini untuk krom-kromannya dia jelek. Jadi di sini krom-kromannya udah berkarat kayak emas ya. Di sini juga kanan kiri bisa dilihat di sini kamera ya, sudah berkarat tapi masih enak di adjust. Selanjutnya kita lihat di bagian stangnya. Nah, kalau bagian stangnya di sini kelihatan sudah ada karat-karatan ya. Meskipun motor ini terawat ya, terawat dalam artian dicucinya ya sewajarnya gitu ya. Jarang juga dibawa ke pantai. Udah berkarat. Dan ini ya saya notice ya, cat-catannya Honda tuh kurang bagus banget ya, kayak nggak ada cat dasar ya. Ini lihat. Nih, padahal ini nggak pernah yang namanya diamplas dan dipoles ya. Cuman ini kenapa ya? Silver ini kayak nggak ada warna dasarnya, nggak ada cat dasarnya gitu ya. Langsung aja dicat kayak gitu aja. Ini udah kelihatan ya plastiknya ya. Tuh.
lihat ya. Dan ini juga ya, ini wajar sih ya, kalau misalkan kena sinar matahari pasti ya terletak seperti ini. Cuma kualitas plastiknya, mikanya kurang bagus. Itu dia, setelah 6 tahun pemakaian. Ini kalau nggak salah bukan di tahun ke-6 ya, ini tahun kedua apa ketiga ya kemarin ya, kayak gini. Selanjutnya untuk kelistrikan normal, belnya normal, lampu normal ya. Ini juga ending stopnya juga lancar, normal, nggak ada masalah. Selanjutnya di sini ya ini normal juga ya. Pembukaan bagasinya juga normal-normal aja. Ini dia untuk bagasinya, dan ada lekter sebelah sini. Ini unggulnya ya untuk Honda Scoopy. Jadi untuk ngecas itu tidak perlu lagi worry, dan juga sudah support 12 watt. Itu dia. Oke, beralih ke bagian bawah. Ini udah dilapisi cover ya, cuman ada lecet-lecet di sini karena kita sering banget ya belanja galon gas, jadinya lecet seperti ini. Wajar. Beralih ke bagian belakang, behelnya entah kenapa ya, ini bisa seperti ini, padahal ini cuma dilap-lap aja ya. Nah ini udah diganti ya kemarin ya untuk joknya. Kita lihat joknya udah diganti, jok aslinya tidak seperti ini, tapi warnanya seperti ini. Oke, ini udah diganti. Kemudian di sini yang saya notice adalah di bagian bodinya. Nah, bodinya ini rentan banget ya, entah kenapa Scoopy dari keluaran Scoopy yang keluaran pertama sampai yang sekarang, kalau sering dijongkrak dua pasti kayak gini. Padahal ini motor gak pernah jatuh loh. Palingan ini gores-gores kayak gini nih cuman gini ya, kena barang-barang yang lewat gitu ya mungkin ya. Tapi nggak pernah jatuh ya. Tapi entah kenapa bisa seperti ini. Nih lihat. Ini rata-rata ya, saya lihat seperti ini. Dan ini juga sudah kayak gini. Dan minusnya, saya tanya kemarin untuk body-bodinya, part-partnya itu lumayan mahal dan harus inden. Itu dia. Padahal motornya banyak laku ya. Honda. Oke, selanjutnya ini suspensinya seperti ini. Dan biasanya kalau misal saya cuci, suspensinya ini bisa diputar-putar. Kalau ini nggak bisa. Entah kenapa ya. Tapi masih empuk, masih lumayan empuk ya untuk bantingannya. Nah, selama 6 tahun juga ini lampu sudah pernah diganti sekali. Karena ini bukan lampu LED ya. Ini dia spakbornya, bagian belakang, saya bagian belakang. Dan untuk knalpotnya dia masih aman, tidak ada yang bocor selama 6 tahun karena motor ini jarang ada insiden ya. Maksudnya nggak pernah ya. Ini dia sudah karatan sebelah sini. Oke, tapi aman ya, nggak ada bocor. Selanjutnya di sini untuk kutu knalpotnya barat-barat seperti ini wajar karena pemakaian disenggol atau gimana ya, itu namanya kita di jalan. Ban belakangnya saya pakai yang standar juga, ukurannya 110, naik 100, naik 10 sih dari yang di depan, per 90 ring 12 standar IRC. Ini dia untuk bagian belakangnya, untuk bagian bawahnya maksudnya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat bagian rangkanya. Oke, untuk bagian rangkanya seperti ini. Kita lihat aja ya, karena kita kalau misalkan bongkar ini lumayan ya. Tapi sejauh ini saya lihat untuk rangkanya, kita lihat ya di kamera. Oke, itu tidak ada gini sih, ngeropos atau gimana, kelihatannya enggak. Nah seperti ini ya, bisa lihat ya. Jadi enggak ada ngeropos atau enggak tanda-tanda untuk dia karatan tuh enggak ada sih. Karena ini belum masuk kategori ESAP ya. Jadi yang masuk kategori ESAP itu di tahun 2022 kalau salah ya. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan benar di komen, kalau misalkan salah tolong direvisi. Itu dia. Oke, sejauh ini sih nggak ada masalah ya. Cuma kalau oli saya pakai X-Tech yang di Planet Ban, tidak lagi pakai yang oli AHM. Karena kalau misal teman-teman bilang lumayan bagus ya olinya. Itu dia Honda Scoopy setelah 6 tahun pemakaian. Oh ya, kita akan tes suara mesinnya. Oke, ini kilometernya sudah jalan 40.000 ya. Ini irit ya, 1:50 atau 60-an ya kalau nggak salah kemarin ya saya tes. Kita coba starternya.
masih enak. Getarannya lumayan terasa ya. Ini getarannya. Ini untuk lampunya masih bagus ya. Jadi yang pernah saya ganti cuman di bagian lampu stop aja, yang bagian belakang. Itu aja. Selebihnya masih bagus dan masih enak sih tarikannya. Cuman kelemahannya tarikannya nggak seenak kompetitornya seperti Vasio itu 125. Ya wajar sih ya, karena cc ini cuma 100 cc, 110 kalau nggak salah. Oke, itu aja setelah pemakaian Honda Scoopy yang tahun 2017. Kurang lebih itu adalah first impression saya atau pengalaman saya setelah memakai motor ini selama kurang lebih 6 tahun. Oh ya, ini motor pernah loss kompresi. Cuman kalau misal loss kompresi dia lebih gampang karena masih ada kickstarter. Kalau motor sekarang yang nggak ada kickstarternya, kalau loss kompresi itu harus diperbaiki di bengkel. Oke, sekian. Kalau ada yang memakai Scoopy kurang lebih 6 tahunan atau yang lebih lama lagi, silahkan komen di kolom komentar. Saya Komando Di pamit undur diri, dan jangan sampai di skip dan subscribe dan like video ini. Jangan lupa dibagikan. Next time, see you, goodbye, bye bye.